Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lena. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini kita bahas teks persuasi, materi pelajaran kelas 8 semester genap. Teks persuasi adalah teks yang berisi tentang pernyataan ajakan, anjuran, atau membujuk pembaca atau pendengar untuk mempercayai, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Sedangkan tujuan teks persuasi adalah untuk memengaruhi pembaca atau pendengar sehingga mau mengikuti apa yang dikatakan oleh penulis. Berikutnya, ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, bersifat mengajak atau memengaruhi. Di sini mau meyakinkan si pembaca atau pendengar untuk mempercayai, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua, berisi argumen atau pendapat beralasan kuat yang disertai data dan fakta. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah mengandung kalimat ajakan seperti ayo, mari, dan mengandung saran seperti sebaiknya, seharusnya, juga mengandung kalimat arahan. Kalimat arahan ini berupa imperatif yang berakhiran lah. Contohnya, lakukanlah. Selanjutnya, jenis-jenis teks persuasi. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama, persuasi politik. Persuasi politik itu untuk memengaruhi pembaca agar berpartisipasi dalam kegiatan politik. Yang kedua, persuasi pendidikan, yaitu untuk memberikan arahan, imbauan, atau ajakan mengenai kegiatan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi, yaitu teks untuk mengiklankan barang atau jasa kepada masyarakat. Dan yang keempat, persuasi propaganda, teks untuk menyampaikan informasi agar pembaca percaya dan melakukan sesuatu yang diharapkan penulis. Selanjutnya, struktur teks persuasi. Dan di sini ada 3. Yang pertama, bagian awal atau pengenalan isu, atau pembuka atau pengantar. Biasanya berisi pengenalan tentang tema atau permasalahan umum yang akan dibahas. Struktur yang kedua adalah bagian tubuh atau argumen atau ajakan atau penjelasan. Nah, isinya penjelasan pokok-pokok masalah sertai saran, ajakan, arahan, dan data untuk mendukung atau menguatkan argumen tersebut. Kemudian struktur yang ketiga yaitu bagian penutup atau penegasan. Isinya penegasan untuk memperkuat argumen atau pernyataan sebelumnya. Selanjutnya, kebahasaan teks persuasi. Di sini ada 4. 1. Terdapat pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita selalu bersih. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung. Misalnya, jika, dengan demikian, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Misalnya, diharapkan, mengagumkan, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujuk. Misalnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, itu kebahasaannya. Berikutnya, contoh dan struktur teks persuasi. Ini contoh teksnya berjudul Mari laksanakan wajib belajar 9 tahun dan disertai dengan strukturnya. Silakan kalian baca, pahami ya.
Nah, demikian teks persuasi. Semoga kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam konten yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.